Ini lambangnya, lambang ular menandakan tahun ini adalah tahun ular ya. Tahun baru Imlek 2576. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan Pak Herman nih yang tahu dengan gimana Imlek, terus tradisi Imlek. Nah, Pak Herman ini asli orang Bengkalis, lahir di Bengkalis. Oh, Kyongki Pak Cai. Kyongki Pak Cai. Nah, itu adalah Selamat tahun baru, mengucapkan Imlek pada rekan-rekan kita yang merayakan Imlek tahun 2576. Kebetulan tahun ini Imleknya jatuh pada tanggal 29 Januari tahun 2025 atau Imlek 2576 Chandra Senggala. Tahun ini adalah tahun ular kayu. Kita adakan revitalisasi Vihara Hoan Kiong atas petunjuk Buddha Dewa Chingcui Cho Sukong, dan sementara ditunjuk oleh Buddha bahwa tempat sementara ini kita bangun untuk menampung semua umat untuk sembahyang. Iya. Jadi lokasinya itu nggak jauh ya. Kalau lokasi sebelumnya di sana ya, seberang jalan. Ini juga nggak jauh, lokasinya di depannya. Depannya ini memang pekarangan dari vihara juga. Iya. Aset-asetnya vihara. Iya, Tahun ini atas persetujuan Buddha kita diizinkan untuk melaksanakan penyembahan di keliling kota untuk kemaslahatan umat. Kita menyambut hari kebesaran untuk ini tahun ular kayu. Ular kayu tahun ini ya. Jadi tahun naga ini menjelang tanggal besok tanggal 28 itu tanggal 29 itu udah masuk ke tahun ular. Iya, ini hari ini saya ngobrol dengan Pak Herman ini 2 hari sebelum hari Imlek ya Pak ya. Betul. Ini kita bisa lihat nih di sekeliling ini sedang dilaksanakan bersih-bersih ya. Memang ini merupakan satu tradisi etnis Tionghoa ya, yang akan merayakan Imlek. Pak, saya juga penasaran Pak, kalau Imlek itu makanan khasnya apa Pak? Oh ya, jadi kebetulan untuk apa? Biasanya kalau makanan khas yang utama itu biasanya istilahnya kue bakul. Setiap rumah-rumah yang pada posisi suasana bahagia tentram, mereka masak kue bakul. Kalau ada yang keluarga dalam keadaan berkabung dan lain, mereka tidak masak kue bakul. Kalau mereka pun masak kue bakul, diprediksi bahwa kue bakul itu tidak akan masa-masa kalau dikukus. Oh begitu, itu kalau bagi keluarga yang orang sedang sudah merasakan dan berduka orang sudah ya, Pak? merasakan. Ya, jadi orang yang misalnya ada yang musibah, keluarganya yang kemalangan bagaimana, itu biasa tetangga dan kerabat itu mengasihi kue bakul ke mereka untuk saling menikmati. Jadi keluarga yang terkena musibah memang nggak boleh ya bikin kue bakul tuh, kalau buat pun nggak masak gitu Pak? Nggak masak, dikukus sampai lebih dari 8 jam atau 10 jam pun tidak akan masak, dia tetap mentah. Iya. Sering kita dengar juga angpau. Apa itu angpau Pak kalau pas lagi Imlek? Angpau itu menyatakan ya, misalnya utamanya kepada anak-anak, bahwa anak-anak setiap tahun mungkin ya pakai dengan baju baru, menikmati suasana, ada buah-buahan, kue-kue yang dinikmati. Di samping itu kasih angpau, maksudnya angpau itu supaya anak ini kalau misalnya lebih giat, lebih rajin, lebih tekun atau mendengar nasihat-nasihat orang tua, itu antara angpau itu menyatakan termasuk untuk kesehatan anak itu. Siapa aja yang boleh terima angpau itu? Kebanyakan umumnya kalau angpau bagi keluarga kita yang ada perusahaan-perusahaan atau karyawan-karyawan, biasanya kalau kita di sini kan istilahnya tunjangan gaji atau bagaimana. Kalau kita dari warga kita umumnya disebut kayak angpau untuk mengucapkan syukur dan yang muda juga kasih ke anak-anak, itu biasalah. Ya, jadi bagi yang misalnya yang belum punya keluarga, kebanyakan biasanya tempat waktu menerima. Gitu. Tapi setelah berkeluarga mungkin ya bisalah untuk memberi. Ini identik dengan warna merah. Kenapa Pak? Itu memang warna pada tahun-tahun untuk menyambut Imlek itu warna merah itu menandakan atau satu, kalau misalnya lambang bendera kita juga ada merah putihnya, mungkin merah itu tanda keberanian. Itu salah satu merah menyambut tahun baru, karena dulu di zaman di dataran Cina dulu, warna merah itu ditakuti oleh istilahnya ada bahasanya nong. Nong itu adalah jenis makhluk halus yang tidak nampak. Makanya waktu kalau zaman di dataran Cina dulu,
itu kalau misalnya semua sudah habis panen musim semi, mereka menikmati pada tahun Imlek ini, mereka berkumpul dengan panen yang banyak, makanya mereka dikelilingnya semua pasang merah-merah, dan juga mereka pasang mesiu atau mercun. Pasang mercun kalau di sini apa untuk mengusir apa namanya makhluk jahat ini, supaya mereka dari pegunungan lembah-lembah itu jangan datang untuk mengusik lagi warga sedang merayakan Imlek ini. Oh, itu filosofi makna di balik warna merah ya. Untuk membunyikan petasan itu bukan untuk bangga-bangga, itu sebetulnya ada istiadat untuk mengusir roh-roh jahat. Iya. Itu maknanya. Bagaimana cara masyarakat Tionghoa membersihkan rumah menjelang Imlek, Pak? Oh, itu ada adatnya, ada istiadat. Kalau di Vihara kita sesuai petunjuk Buddha bahwa kita pada tanggal 18 bulan 12 itu pada hari ke-18 lunar itu para dewa-dewi itu termasuk yang kita sembahyang, yang tempat tampung di sembahyang kita sembahyang supaya lokong ini naik ke kayangan melapor kepada Tuhan. Joong Tai Te namanya. Ini Joong Tai Te. Jadi lapor ke Tuhan bahwa kita umat di bawah di sini sedang melaksanakan pembersihan. Kalau para dewa dewi itu kita tidak perlu untuk mengantar mereka ke kayangan. Kayak sekarang pada posisi sekarang para dewa memang sudah tinggalnya di kayangan. Kapan jam di bawah umatnya memang minta itu kapan jam aja turun. Itu mereka biasanya bersih-bersihnya kapan, menjelang berapa hari gitu? Kita kalau di Vihara di sini itu persis dalam posisi 10 hari. Hari ini hari ke-28 bulan 12 ini, pada bulan lunar ini, sore nanti jam 6 kita sudah menyambut kembali kita punya lokong itu kembali. Karena sejak hari 18 bulan lunar itu sudah disampaikan ke kayangan. Ini kita hari ini sore nanti jam 6. Kemarin ngantarnya pagi jam 6. Jadi hari ini masyarakat Tionghoa lagi sibuk-sibuk bersih-bersih ini, Pak ya? Ya, sibuk bersih-bersih. Tapi kalau rumah-rumah itu pada hari ke-24 bulan 12 itu sudah menyampaikan lokong ke kayangan. Jadi menjelang hari keempat Imlek nanti mereka baru menyambut kembali. Kalau pas hari hanya boleh nggak bersih-bersih, Pak? Enggak ada. Istirahat ya? Udah istirahat total itu. Istirahat total. Iya. Jadi khusus untuk besok siang itu umumnya masyarakat warga kita karena bersyukur menyambut Imlek besok harinya itu mereka di rumah sudah pasang-pasang pernik-pernik yang merah, termasuk sembahyang kepada para leluhur, menyatakan ke leluhur bahwa besok ini kita menyambut Imlek. Jadi di situ ada rasa syukur kepada leluhur. Biasanya tradisi apa saja yang dilaksanakan pas malam Imlek itu, Pak? Kalau laksanakan malam ini biasanya keluarga kumpul, istilahnya bahasanya tuan i. Kalau keluarga kumpul, kalau apalagi sekarang teknologi begitu maju, kalau misalnya belum sempat juga berkumpul karena berpencar kerja cari makan kemana-mana, bisa pakai Zoom situ. Yang lebih produktif memberikan angpau kepada yang lebih tua, mungkin yang tua juga memberikan kepada anak-anak dan lainnya. Disitulah silaturahmi keluarga. Oh, itu namanya reuni keluarga ya? Iya, reuni keluarga. Jadi pas malam Imlek itu ya? Malam ini istilahnya Chusi namanya, Chusi. Bagaimana cara masyarakat Tionghoa mengharapkan keberuntungan dan kesejahteraan pada tahun baru Imlek, Pak? Ya, semua harapan doa tentu sudah dipanjatkan itu setiap keluarga gitu. Cuma tidak terlepas salah satu yang paling harus kita utamakan itu adalah etos kerja. Kalau misalnya doa dengan apapun, kalau etos kerja kita tidak gesit untuk itu sama saja doa kita tidak Jadi kalau misalnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pak, tadi Bapak bilang ini tahun ular kayu ya? Betul. Apa maknanya, Pak? Maknanya ular kayu, pokoknya secara dari Feng Shui mungkin banyak yang kita harus kejar untuk kerja-kerja yang lebih giat lagi, umpama atau diutamakan seperti tahun-tahun begini hanya
mungkin sebagian aja yang bisa untuk menggarap usaha yang lebih produktif, lebih besar, yaitu usaha-usaha daripada hasil bumi, pertambangan, atau misalnya perkebunan dan lain. Mungkin arahnya ke sana. Itu Oke, Pak Herman, terima kasih banyak waktunya. Kalau Hokkien Kyonghi Hwat Lai. Kyonghi Pacai. Kalau Mandarin Kongsi Pacai.